6. Apakah harta karun Copper Scroll itu nyata? Penemuan ratusan koin emas era Romawi kuno, Ministry of Cultural Heritages and Activities of Italy. Kisah harta karun lain yang mungkin tidak akan pernah terpecahkan adalah pada tahun 1952. Sebuah gulungan tembaga ditemukan oleh para arkeolog di sebuah gua, bersama dengan gulungan laut mati lainnya, di situs Qumran. Seperti namanya, tulisan itu diukir di atas gulungan tembaga. Gulungan itu mencatat sejumlah besar harta karun emas dan perak yang tersembunyi. Namun beberapa ahli percaya bahwa itu tidak mungkin ada. Gulungan tersebut berasal lebih dari 1900 tahun ke masa ketika Kekaisaran Romawi menguasai wilayah Qumran. Ada sejumlah pemberontakan melawan pemerintahan Romawi pada saat gulungan itu ditulis, dan para ilmuwan berhipotesis bahwa harta karun itu disembunyikan untuk mencegah penangkapannya oleh pasukan Romawi. Apakah harta karun itu nyata? Di mana tepatnya disembunyikan? Apakah pernah ditemukan dan apakah masih ada hingga saat ini adalah semua misteri yang kemungkinan besar tidak akan pernah terpecahkan. 7. Bagaimana nasib tabut perjanjian? Tabut perjanjian, Ark of the Covenant, salah satu harta karun Nabi Sulaiman, Ancient Origins, pada 587 SM. Tentara Babilonia, di bawah Raja Nebukadnezar kedua berhasil menaklukkan Yerusalem, kemudian menjarah kota dan menghancurkan kuil pertama, sebuah bangunan yang digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk menyembah Tuhan. Kuil pertama berisi tabut perjanjian, yang berisi loh batu yang mencatat 10 perintah Allah. Nasib tabut itu kini tidak jelas. Sumber-sumber kuno menunjukkan bahwa tabut itu dibawa kembali ke Babilonia atau disembunyikan sebelum kota itu direbut. Mungkin juga tabut perjanjian itu hancur selama penjarahan kota, dan lokasi keberadaannya tidak jelas saat ini. Sejak menghilangnya, sejumlah cerita dan legenda tentang nasib tabut tersebut telah diceritakan. Satu cerita menunjukkan tabut itu akhirnya sampai ke Ethiopia, di mana ia disimpan sampai sekarang. Cerita lain mengatakan tabut itu tersembunyi secara ilahi dan tidak akan muncul sampai seorang Mesias tiba. 8. Apakah taman gantung Babilonia itu nyata? Penulis kuno menggambarkan serangkaian taman fantastis yang dibangun di kota kuno Babilonia di Irak zaman modern. Tidak jelas kapan taman ini dibangun, tetapi beberapa penulis kuno sangat terkesan dengan taman tersebut sehingga mereka menyebutnya sebagai keajaiban dunia. Sekitar 250 SM, Philo dari Bizantium menulis bahwa taman gantung memiliki tanaman yang dibudidayakan pada ketinggian di atas permukaan tanah, dan akar pohon tertanam di teras atas daripada di tanah. Sejauh ini, para arkeolog yang telah menggali Babilonia tidak dapat menemukan sisa-sisa taman yang sesuai dengan gambaran tersebut. Hal ini membuat para arkeolog bertanya tentang kebenaran mengenai keberadaan taman gantung itu. Pada 2013, Stefani Dali, seorang peneliti di Universitas Oxford, mengusulkan dalam sebuah buku bahwa taman itu sebenarnya terletak di kota Niniwe di Assyria. Selama 2 dekade terakhir, baik Babylon maupun Niniwe telah mengalami kerusakan akibat perang dan penjarahan, dan tampaknya misteri ini tidak akan pernah terpecahkan sepenuhnya. 9. Apakah ada kota Atlantis? Menulis pada abad ke-4 SM, filsuf Yunani Plato menceritakan sebuah kisah tentang sebuah negeri bernama Atlantistat yang ada di Samudra Atlantik dan konon menaklukkan sebagian besar Eropa dan Afrika pada zaman prasejarah. Dalam ceritanya, orang Athena prasejarah menyerang balik Atlantis dalam konflik yang berakhir dengan hilangnya Atlantis di bawah gelombang. Meskipun tidak ada pakar yang percaya bahwa cerita ini benar, beberapa orang berspekulasi bahwa legenda tersebut mungkin saja diilhami oleh peristiwa nyata yang terjadi dalam sejarah Yunani. Salah satu kemungkinannya adalah bahwa peradaban Minoan, yang berkembang di Pulau Kreta hingga sekitar 1400 SM, dapat mengilhami kisah Atlantis. Meskipun Kreta berada di Mediterania, dan bukan di Atlantik, permukiman Minoan mengalami kerusakan parah akibat letusan Thera, sebuah gunung berapi di Yunani. Selain itu, para arkeolog menemukan bahwa Minoa akhirnya dikalahkan atau dipaksa untuk bergabung dengan sekelompok orang yang disebut Mycenaean, yang tinggal di daratan Yunani.